Pak Sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Mu'alif SAG MPDI, Pengawas SMK Cabang Dinas Wilayah Tulungagung. Yang saya hormati Bapak Masrur SAG MPDI, Kasih Pais Pakis Kota Blitar. Yang saya hormati Bapak Hersan CM selaku Direktur Telaga Ilmu Indokam beserta tim yang telah mendukung acara ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Bimtek Pais Berkarakter. Yang saya Bapak Yusuf Ali PD dan Pak Abdul Hasanah PD selaku narasumber pada siang hari ini. Yang saya hormati para fasilitator pendamping, seluruh peserta BIMTEK yang telah hadir dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga siang hari ini kita dapat berkumpul via Zoom meeting dalam kegiatan BIMTEK PAIS Berkarakter ON 3, Indikator 5, Ramah dan Moderat yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Giat Literasi dari Kabupaten Sidoarjo. Selama 2 jam ke depan, saya akan ditemani Ibu Emma Rahmawati SPD AUD, pegiat literasi dari Kota Madiun, akan memandu jalannya BIMTEK hari ini. Saya sapa dulu Bu Emma. Assalamualaikum Bu Emma. Oh, beliau belum hadir. Bapak, Ibu, peserta BIMTEK PAIS Berkarakter ON 3 Indikator 5, Ramah dan Moderat, perlu diketahui bahwa kegiatan BIMTEK ini disiarkan secara langsung melalui YouTube PAIS Jatim Berkarakter dan akan disiarkan ulang melalui YouTube Narasi 7. Untuk mendapatkan sertifikat BIMTEK, Bapak Ibu minimal harus mengisi presensi atau daftar hadir 4 kali dan linknya akan di-share setelah sesi tanya jawab. Oleh karena itu, dimohon Bapak Ibu peserta untuk tetap menyimak sampai akhir. Mari kita awali dengan agar lancar dan bermanfaat. Liridhallahi ta'ala. Al-Fatihah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari pengawas SMK Dinas Wilayah Tulungagung. Untuk itu, saya ingin menyapa beliau Bapak Mu'alif. Assalamualaikum Bapak Mu'alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih Ibu, selamat siang. Sampun siap nggih, Bapak?
Insya Allah sampun. Nggih, Bu. Suara saya terdengar dengan jelas, Ibu? Nggih. Suara saya sudah didengarkan dengan jelas di sini? Jelas Oh, Pak Alif, Jelas. Alhamdulillah Oke. jelas. Alhamdulillah jelas. Nggih, Bapak Ibu. oh, nggih. Sampun, Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Masrur SAG MPDI selaku Kasih Pais Pakis Kota Blitar, Bapak Muhsin Kasih Pais dari Kemenak Kabupaten Tulungagung, kemudian bagian narasumber kita Ibu Nikmatul Hasanah, kemudian Bapak Yusuf Ali Putro yang kami hormati, segenap panitia dan juga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di siang hari ini. Alhamdulillah saya mendapat kesempatan diberi amanah dari pimpinan cabang dinas wilayah pendidikan Tulungagung untuk memberikan sambutan pada kesempatan siang hari ini karena beliaunya Bapak Sindu Widya Badra ada kegiatan di Surabaya, kemudian saya dikabari dari Kasih SMA untuk menggantikan beliau mengisi sambutan pada kegiatan workshop Pais Berkarakter. Bapak Ibu. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, awalnya saya tidak tahu, tidak terkait dengan masalah apa ini, terkait dalam masalah ternyata di dalamnya adalah kaitan dengan masalah pendidikan agama Islam. Dan tentunya kalau terkait dengan masalah pendidikan agama Islam, maka saya boleh sedikit memberikan gambaran terkait dengan pengalaman saya. Ternyata ini juga ada teman-teman saya dari guru-guru pendidikan agama Islam. Ini Bapak Muhajirin yang dari Trenggalek itu ya ini ya. Ada Bapak Muhajirin, ada Bapak Muhammad Nasuha, teman-teman dari GPAI yang dari baik Tulungagung maupun dari Trenggalek ya. Teman-teman yang dulu sering ada kegiatan di Surabaya untuk kegiatan penulisan soal-soal berbasis nasional kan sering kita ketemuan di Surabaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah ramah dan juga moderat. Pada saat-saat sekarang ini memang pendidikan di Indonesia diarahkan untuk pendidikan yang mengarah pada bagaimana anak-anak peserta didik itu menjadi bahagia dalam pembelajarannya. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro, tujuan dari pendidikan dan pengajaran itu adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Untuk anak-anak menjadi selamat dan bahagia, tentunya untuk mengarah ke sana itu ada pembelajaran yang harus ramah terhadap anak dan juga harus moderat, di mana kita bisa mengambil di jalan tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Kita adalah bagian dari Indonesia yang memiliki komunitas yang berbagai macam, maka kita memberikan satu pembelajaran yang mengarah pada anak-anak nanti semuanya menjadi bahagia. Saya banyak terlibat di dalam program guru penggerak Bapak Ibu. Tadi saya lihat ada Ibu Sriadi, kalau tidak salah itu Ibu Sriadi yang dari TK PAUD yang dulu adalah CGP saya. Nggih, Bapak. Nggih. Iya. Nggih, tahu, Bapak. Jadi saya banyak berkecimpung di program guru penggerak yang di dalamnya itu ada kegiatan pembelajaran yang mengarah pada bagaimana anak-anak nanti menjadi bahagia dalam pembelajarannya. Maka sangat pas sekali ketika dalam program Kementerian Agama
ada pembelajaran yang ramah. Dulu ada pernah SRA itu ya, sekolah yang ramah anak dan sebagainya itu. Itu juga pernah saya ikuti mewakili cabang dinas juga terkait dengan masalah itu, sehingga ada satu kolaborasi, ada satu sinkron antara apa yang disampaikan di dalam dinas secara umum maupun di dalam program Kementerian Keagamaan. Apalagi pada era-era yang sekarang ini, di mana anak-anak yang kita ajarkan nanti adalah anak-anak yang berbeda dengan bagaimana kita belajar dahulu di masa kita. Maka ajarilah anakmu itu sesuai dengan zamannya. Ya. Kalau sekarang kodrat alamnya demikian, kodrat zamannya demikian, maka kita harus bisa memberikan pembelajaran yang ramah pada anak sesuai dengan zaman yang sekarang ini. Kita bisa mengarahkan mereka sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan apa yang ia minati, yang ia kehendaki, dan tentunya itu mengarah pada tujuan pembelajaran. Itulah pembelajaran yang membahagiakan, yang ramah terhadap anak. Gimana anak-anak nanti bisa menjadi senang dan bahagia dalam program pembelajarannya. Maka dalam program guru penggerak ada beberapa hal seperti itu, pembelajaran yang berdiferensiasi, kita memberikan arahan, kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya siswa. Sehingga kita harus bisa membuat diferensiasi terkait dengan mungkin prosesnya, mungkin terkait dengan produknya, atau mungkin juga kontennya, sehingga semua anak-anak nanti bisa menerima sesuai dengan apa yang ia senangi, yang ia minati. Dan tentunya itu semua akan mengarah pada tujuan pembelajaran yang sudah ada di depan. Dan untuk era sekarang kita mendapatkan untuk yang dinas ya, yang disdakmen ya, pendidikan dasar dan menengah, itu ada Bapak Menteri yang baru yang mungkin berbeda dengan Bapak Menteri yang sebelumnya. Mungkin nanti apakah program-program kementerian terkait dengan program guru penggerak masih lanjut ataupun tidak. Dan tentunya ketika beliau menyampaikan terkait dengan deep learning ya, pembelajaran yang mendalam, di sana ada joyful, ada pembelajaran yang menyenangkan, ya, yang membahagiakan anak. Tentunya itu juga bagian dari bagaimana nantinya kita semuanya bisa membawa anak didik kita itu menjadi senang dan nyaman untuk sekolah. Sehingga kalau Bapak Ibu gurunya tidak hadir di sekolah, dirindukan oleh anak-anaknya. Hingga ditanyakan kemana Bapak saya, kemana Ibu saya kok tidak datang ke sekolah. Itu bagian dari di mana kita bisa membawakan mereka semua nantinya itu pada pembelajaran yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang ramah kepada anak. Terkait dengan itu semua, kalau kita tinjau dari bahasan agama ya, itu gimana Rasulullah juga mengajarkan kepada anak-anak itu sesuai dengan umurnya ya. Ajarilah anak-anak kita ini untuk berenang, untuk berkuda, untuk memanah. Itu bagian di mana kita bisa memotivasi anak, bagaimana kita bisa menggunakan semua keterampilan yang anak miliki untuk mendapatkan pendidikan. Bagaimana pendidikan berenang, bagaimana pendidikan berkuda dan juga memanah, itu bagaimana kita bisa mengambil ya apa yang dimiliki pada anak didik kita itu nantinya yang mengarah pada kesenangan anak. Berkuda, anak akan belajar terampil untuk menggunakan alat yang kalau sekarang mungkin kudanya bukan lagi kuda yang hidup tapi kuda Jepang ya, dengan motor dan sebagainya, bagian dari berkuda. Kemudian memanah, bagian kita untuk menggunakan konsentrasi kita, sehingga nantinya dengan konsentrasi itu bisa akan tepat bagaimana menggunakan ilmu yang sudah didapatkan. Jadi utamanya bagaimana kita nantinya bisa membawa semua anak didik kita itu dengan pembelajaran yang ramah, pembelajaran yang menyenangkan, sehingga mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan umurnya, dan mereka mendapatkan kesenangan pada masa belajarnya. Tentunya ilmunya akan mudah diingat, mudah dihafalkan, dan akan terus terkenang sampai ia dewasa. Kemudian ada juga ungkapan dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya, bagaimana kita mendidik anak sesuai dengan usianya itu. Ketika anak usia 0 sampai dengan 7 tahun,
kita arahkan anak sebagai raja. Anak sebagai raja, kita berusaha untuk memenuhi semua apa yang anak inginkan. Karena anak belum mengerti, anak belum paham, maka kita berikan apa yang ia inginkan asal tidak membahayakan. Baru ketika sudah berumur 7 sampai 14 tahun, ya, kita berusaha untuk anak itu sebagai tawanan. Apa maksudnya tawanan di sini? Kita mengajari anak itu, kita berikan apa yang anak inginkan, tapi dengan ungkapan-ungkapan, dengan apa yang harus ia patuhi terkait dengan itu. Kita berikan sesuatu, tetapi juga ada hal-hal yang mungkin kurang baik, kita tahan, tidak semuanya kita turuti, sehingga mereka seolah-olah menjadi tahanan. 7 sampai 14 tahun ketika anak usia sekolah dasar. Jadi kita berikan apa yang ia maui, tapi juga kita memberikan istilahnya semacam tanggung jawab sehingga nanti tidak sampai keliru dari penggunaan apa yang ia miliki itu. Kemudian ketika anak usia 14 sampai 21 tahun, sahabat Ali mengajarkan agar anak kita itu sebagai teman dalam hidup kita, sehingga kita ketika anak itu maunya apa, maka kita kemudian teman itu adalah bercerita, curhat antara anak dengan orang tuanya. Itu cara mendidik anak sesuai dengan umurnya, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan akal, logika, nalar pikirannya, dan juga dari jiwanya anak-anak itu akan semakin kuat. Terkait dengan ini semua, maka ini nantinya yang mungkin kita harapkan ketika pembelajaran itu yang ramah, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, juga oleh para sahabat, sehingga anak-anak nanti akan tumbuh berkembang secara logikanya, secara akal, nalarnya, juga secara jiwanya, sehingga tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang nantinya insya Allah soleh dan solehah untuk kedepannya. Mungkin demikian sedikit sambutan dari saya. Jadi saya sangat senang sekali ya berada dalam ruangan ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian, karena saya dulu adalah juga guru agama ya. Guru agama SMP 7 tahun, kemudian pindah ke SMK 7 tahun, kemudian pindah ke pengawas sekolah SMK ini sudah 4 tahun. Insya Allah ini pengalaman dari yang saya dapatkan, dan ketika di pengawas ini saya banyak berkecimpung di program guru penggerak, baik sebagai fasilitator maupun sebagai instruktur untuk elaborasi pemahaman. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kegiatan ini terus bisa berlanjut untuk terus mendukung program pemerintah, sehingga anak-anak kita senang dan bahagia dalam belajarnya, dan tidak terdengar kasus-kasus yang mengarah pada bagaimana anak-anak itu mendapatkan satu hal yang tidak sesuai dengan umurnya, sesuai dengan usianya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mu'alim atas sambutannya yang penuh dengan inspirasi. Intinya anak-anak harus diajarkan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Kemudian harus ramah anak sehingga anak bahagia dan menyenangkan di sekolah. Terima kasih Bapak. Kemudian kini mari kita dengarkan penguatan dari Kasih Pakis Kota Blitar. Terlebih dahulu akan saya sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kami sudah tidak sabar mendengarkan penguatan dari panjenengan Bapak. Samun siap nggih? Ya, insyaallah siap. Nggih. Suara saya bisa didengar? Nggih. Monggo Bapak Masrur SAG MPDI. Suara saya Putus-putus, Ustaz. Agak putus-putus, sudah jelas agak putus-putus. Oh, nggih. agak putus. Monggo Bapak. Monggo. Bisa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu ala din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala rasulih. Yang Bapak Malik Safiya ini pengawas SMK yang terhati teman saya dan Bapak Musin Kasih Vice Tulungagung yang terhati para narasumber penikmat suasana ini dan juga Bapak Yusuf Alif MPD dan juga pada moderator dan seluruh Zoom yang Allah SWT. Mari kita bersama-sama panjatkan syukur Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan kepada kita, sehingga pada ini kita dapat penting dan siapa ya di koordinator Iman. Selawat salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah keluarga dan persahabatnya dan secepatnya kita Bapak-bapak, Ibu yang berhati, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Malik terkait dengan indikator ramah dan juga moderat yang pada kita, dan insya Allah kami dalam konteks moderasi agama yang ditanamkan pada anak kita, alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hidup di negara yang kaya dan punya keanekaragaman, kaya akan budaya, kaya akan suku bangsa, kaya akan bahasa, dan juga beragam agama yang dalam bangsa Indonesia. Dan ini merupakan kekayaan kita bersama yang harus kita jaga. Belum lagi kekayaan yang lain, kekayaan sumber daya alam, kekayaan laut dan sebagainya. Ini perlu sekali lagi kita syukuri karena bisa bersama. Dan meskipun itu Indonesia kaya ini bisa tetap rukun, damai dan luas. Jadi walaupun sebenarnya berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, kita tetap rukun dan harus juga Indonesia dengan ini memang merupakan mempunyai potensi perusahaan yang besar. Baik itu potensi disintegrasi ya, dari dalam maupun dari luar. Dari luar halnya masuknya paham-paham masuknya paham-paham yang membahayakan. Baik itu melalui pendidikan atau melalui teman sebagainya. Begitu juga perpecahan potensi perpecahan yang muncul dari dalam Indonesia. Karena memang perbedaan bisa memunculkan perpecahan yang bisa membahayakan kedaulatan. Oleh karena itu, tugas kita sebagai seorang sebagai warga negara, sebagai insan pendidikan ini merawat kerukunan. Bagaimana supaya bagaimana pendidikan yang Indonesia ini bisa berjalan sesuai dengan program yang sudah dicanangkan. Nah, ini adalah tugas kita dan tugas kita adalah oleh karena itu agama
ini merupakan prioritas yang ini harus juga tidaknya ditanamkan pada anak bangsa dan terutama bagi anak kita, anak kita yang ada di baik di madrasah maupun di sekolah. Nah, ini sangat penting sekali karena moderasi beragama ini juga harus betul-betul tidak hanya dipahami saja, tapi juga diterapkan baik di dalam kehidupan sehari di sekolah dan di mana saja. Moderasi beragama ini bukan berarti bahwa kita pendangkalan, tapi ini sebenarnya harus untuk melaksanakan memahami agama yang dia dalam hal ini, dalam konteks ini ramah dan modern. Jadi sudah dikatakan terkait dengan ramah. Jadi kalau kita jelaskan bahwa ramah ini artinya bahwa kita tidak suka melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Nah, kita mengharapkan kita teman-teman sama manusia ini jangan sampai melakukan kekerasan karena perbedaan juga memaksakan keinginan perbedaan kita pada orang lain karena memang setiap manusia itu mempunyai keinginan dan itu tidak bisa disamakan dengan sehingga kita harus menghormati dan menghargai apa yang menjadi perbedaan dan juga memaksakan kita pada orang lain. Juga ini perlu kita tanamkan pada kita supaya nanti generasi karena kita nanti hidup di zamannya dan akan menjadi orang mungkin 20 tahun. Masuk juga bahwa kita tanamkan juga toleransi dalam hal sehingga nanti ini begitu juga terkait dengan indikator moderat dalam arti bahwa ini suka mengambil jalan tengah yang adil dan diharapkan bahwa orang yang moderat ini akan lebih bijak dalam menentukan suatu permasalahan karena tidak suka melakukan pada Bapak Ibu yang dihormati, dari perlu kami sampaikan bahwa ciri-ciri moderat yang lain adalah orang itu selalu terbuka menerima masukan, terbuka menerima saran dan tidak akan marah apabila orang itu ini bahwa nanti dari kritikan ataupun masukan saran ini harus kita sebagai suatu fungsi kita agar kita bisa hidup dan bisa meneliti jalan yang bisa begitu juga yang lain bahwa selanjutnya berpikir rasional sehingga hal-hal yang dirasa tidak berdasarkan pengetahuan, tidak berdasarkan pola pikir yang baik, ini tidak serta-merta tapi juga pertimbangan. Jadi orang yang berpikir
Sehingga nanti dalam mengambil keputusan, di dalam menentukan suatu permasalahan ini senantiasa menggunakan yang sehat dan juga kecuali hal itu juga orang moderat ini senantiasa rendah dan tidak karena merasa bahwa setiap orang itu mempunyai kekurangan, mempunyai ya, dan kita juga sebagai manusia bisa menggunakan yang artinya dengan itu kita tersadar bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna dan senantiasa kita akan berupaya untuk memperbaiki kemampuan kita dan menghasilkan dari yang tadi. Kemudian juga orang yang moderat itu adalah orang yang senantiasa memberikan manfaat dan manfaat pada dirinya, tetapi juga memberikan manfaat pada orang lain. Harapannya bahwa kita ini kita tanamkan nilai-nilai yang kali itu ya dapat kami sampaikan. Maaf, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Masrur atas penguatan dan arahan yang sangat berarti bagi kita semua tentang ramah dan moderat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sesi selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Emma Rahmawati, SPD Out. Silakan Bu Emma, monggo. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam, Bu Dwi, apa Monggo Bu Emma. kabar? Oke, terima kasih Bu Dwi. Mohon maaf ya, saya ambil alih dulu. Baik Oke. teman-teman, sahabat PAIS berkarakter Jatim, on 3 indikator 5 ramah dan moderat, menuntaskan dan membranding karya. Apa kabar semuanya? Selamat siang. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emma Rahmawati. Saya dari TK Negeri Pembina Kota Madiun. Di sini saya diberi tugas untuk menjadi moderator untuk mempersilahkan para narasumber memberikan materi-materi yang luar biasa. Nah, tak perlu berlama-lama ya, biar waktunya ini cukup karena hari sudah siang. Baik, jangan lupa sebelum saya memanggil narasumber, saya sedikit mengingatkan bahwa nanti para peserta yang mungkin terlambat melakukan Jimit pada Zoom pada siang hari ini, nanti bisa melihat siaran ulang di YouTube Narasi 7. Dan diingatkan sekali lagi, jika Bapak Ibu peserta, para sahabat PAIS ingin mendapatkan sertifikat, minimal 4 kali mengisi daftar hadir. Jadi jangan lupa ya, mengikuti semua kegiatan secara aktif. Bukan untuk kita, tapi untuk panjenengan semua agar mempunyai karya yang luar biasa. Baik, kita panggil saja narasumber pertama kita, yaitu Bapak Yusuf Ali Putro. Mungkin saya cek dulu, nggih. Pak Yusuf, Ya, Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah bergabung. Sehat Pak Siap, Ibu. Yusuf? Alhamdulillah sehat, Ibu. Nggih, baik Pak Yusuf. Sebelum Bapak memberikan materi, mungkin ini saya bacakan sedikit, nggih. Kurikulum vitae panjenengan biar teman-teman ini pada mengetahui siapa sih ini Bapak Yusuf ini yang akan menjadi narasumber kita pada siang hari ini. Pasti bukan orang biasa ini, pasti sudah mempunyai banyak karya yang bisa berbagi praktik baik ke teman-teman. Baik, saya baca dulu, nggih. Biografi dari Bapak Yusuf. Baik, beliau mempunyai banyak pengalaman ini luar biasa teman-teman. Beliau, Masya Allah, saya sampai bingung ini Pak, mulai baca dari mana ini luar biasa. Pengalaman, mungkin saya mulai dari pengalaman organisasi Bapak Yusuf terlebih dahulu, nggih.
Beliau adalah Ketua MGMP Kesiswaan UPT SMP 4 Negeri Gresik, Kepala Perpustakaan, Kepala Sekolah SMP PGR 2 Balong Panggang tahun 2009 sampai 2014. Luar biasa. Dan ini nggak bisa nih Pak, saya bacakan semua, Masya Allah, luar biasa. Dan pendiri komunitas TGI, Tim Gotong Royong Indonesia, terus juga Direktur Penerbit SIB dan L2 dan C. Founder L2NC, Light of Leadership of and Competition Publisher. Wah, luar biasa. Dan karya beliau ini teman-teman, ada 13 karya. Dan yang terbaru adalah dengan menerbitkan karya siswa sebanyak 70 buku. Masya Allah, luar biasa. Ini benar-benar bisa menjadi motivator ini untuk teman-teman, G. Ini penulis cerpen, buku. Apa sih Pak yang tidak dilakukan ini kayaknya penggagas puluhan buku karya siswa di berbagai daerah. Masya Allah, ini bingung saya Pak. Prestasinya juga ada 9 dan yang terakhir juara 1 penggerak literasi sekolah yang diadakan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Dan prestasi siswa yang yang dibantu oleh Bapak Yusuf ini juga banyak sekali. Dan beliau juga mempunyai pengalaman menjadi juri. Wah, pokoknya luar biasa. Baik, teman-teman, ini kayaknya pasti semuanya ingin mengetahui nih ilmu dan jurus-jurus yang dilakukan Pak Yusuf hingga mempunyai banyak sekali karya-karya buku. Nah, biar kita mengetahui bagaimana sih caranya, kita langsung saja mempersilahkan Pak Yusuf untuk memberikan materinya. Dan mohon maaf Pak Yusuf, ini nanti waktunya hanya 20 menit, nggih Pak? Nggih. Ya, Ibu. Nggih, terima kasih Pak Yusuf. Monggo dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon izin saya menyampaikan satu dua hal. Kita saling membagi pengetahuan, ya. Untuk semuanya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan yang baik, diminta teman-teman untuk menyampaikan sedikit pengetahuan yang saya sebetulnya juga tidak ahli-ahli amat, Bapak Ibu. Ngapunten kalau nanti seandainya yang saya sampaikan tidak begitu menggigit, mungkin nanti kita lebih banyak tanya jawab, Bapak Ibu, sehingga apa yang diinginkan oleh teman-teman bisa lebih sesuai. Itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebagai pengetahuan awal saja, setidaknya saya saat ini sudah menulis lebih 20 buku, Bapak Ibu. Kemudian setiap tahun juga, baik di sekolah saya maupun di kabupaten saya, memang melalui MGMP Bahasa Indonesia ini saya hidupkan untuk membuat antologi, Bapak Ibu. Jadi semuanya selalu membuat antologi baik dalam bentuk fiksi, non-fiksi, kepenulisan ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian, Bapak Ibu, nanti saya lebih fokus pada editing, Bapak Ibu. Jadi saya mendapatkan tugas membuat dan menyiapkan editing tulisan-tulisan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu semuanya yang hebat-hebat, ini sebagai pengetahuan awal, saya juga menyampaikan makasih banyak. Sebetulnya saya juga salah satu pendidik agama Islam, Bapak Ibu. 15 tahun yang lalu sampai dengan 10 tahun yang lalu, saya di SMPN 1 Balong Panggang itu mengampu pendidikan agama Islam. Tapi kemudian 1 tahun kemudian saya diangkat di Bahasa Indonesia sehingga saya pindah ke Dinas Pendidikan, Bapak Ibu, sehingga tidak di pendidikan agama Islam. Sehingga ketika mendapatkan kesempatan ini dengan teman-teman PAIS, saya sangat senang sekali. Setidaknya saya kembali ke dunia saya. Saya kembali ke tempat saya di mana dulu mengembangkan tentang keagamaan. Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan tentang pembahasan tentang editing. Coba saya bagikan dulu. Oke.
Intinya Bapak Ibu, menulis itu mudah. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang sudah selesai menulis, ada yang dapat 80 halaman, ada yang dapat 70 halaman, ada yang mungkin masih 10 halaman Bapak Ibu. Yang paling penting Bapak Ibu, kita tidak usah beban, kita tidak usah takut Bapak Ibu. Apa sih yang mesti kita tulis? Bapak Ibu sekalian, ini ada salah satu buku saya, ya, ada salah satu buku saya. Ini juga mengisahkan tentang psikologi. Ini saya mencoba menulis dengan teman saya MTSN 1. Jadi teman saya MTSN 1, kita mencoba menulis bagaimana budaya di sekolah SMPN dengan di MTSN. Kemudian kita mencoba pengalaman-pengalaman yang ada di anak-anak, kita modifikasi, kita ambil sisi psikologinya, kemudian kita kembangkan menjadi sebuah buku, Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, ketika kita mau menulis, ya, ini saya menyinggung sedikit sebelum kita nanti masuk ke editing, Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau menulis, kita jangan takut untuk menulis apa. Yang paling penting adalah pengalaman apa yang kita dapatkan, itu kemudian kita kembangkan semaksimal mungkin sehingga menjadi sebuah pengetahuan untuk kita. Itu Bapak Ibu. Sehingga menjadi sebuah pengetahuan untuk kita mengembangkan tulisan lebih luas lagi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke editing, ada satu hal yang paling penting Bapak Ibu, yaitu ketika kita menulis nanti Bapak Ibu, tidak usah diedit. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Banyak penulis-penulis gagal itu sebab apa? Editing. Sebab apa? Ketakutan ketika kita mau mengungkapkan isi-isi yang mau kita eksekusi. Apalagi Bapak Ibu, kalau yang non-fiksi, Bapak Ibu, ketepatan saya punya pengalaman, kalau di kabupaten saya, Bapak Ibu, semua lomba, baik untuk siswa, lomba penelitian, atau Bapak Ibu, lomba-lomba membuat KTI, kemudian lomba membuat BP, best practice, dan lain sebagainya, biasanya saya yang menilai Bapak Ibu. 2 bulan lalu saya juga menilai lomba yang diadakan TNI. Intinya Bapak Ibu, ketika kita mau menulis, kita bedakan dulu fiksi dan non-fiksi. Ketika kita mau menulis yang fiksi, maka kata kuncinya, jangan sekali-kali kita mengedit Bapak Ibu. Maksudnya begini, ketika kita sudah menulis, bahkan tulisan kita kacau Bapak Ibu, lanjutkan saja. Ini yang kebanyakan penulis-penulis gagal itu, ketika dia sudah 1 halaman diedit, 1 halaman dievaluasi tulisannya. Ini sudah sesuai apa belum? Itu kebanyakan ketika kita kemudian mood kita sudah hilang Bapak Ibu, maka kemudian tulisan kita akan mentah kembali. Sehingga kata kuncinya untuk editing itu kita letakkan di bagian belakang. Begitu juga nanti kalau kita menyinggung judul Bapak Ibu. Judul itu sebisa mungkin kita letakkan di bagian belakang. Kebanyakan penulis sebelum dia menulis buku sudah membuat judul dulu. Sehingga biasanya ketika kita membuat judul Bapak Ibu, kita sudah dibatasi dengan judul itu. Sehingga tulisan kita lebih kecil. Itu Bapak Ibu. Sehingga sebisa mungkin ketika kita mau membuat buku, judul, kita boleh punya judul, istilahnya judul acuan Bapak Ibu. Kalau kita tidak punya judul, mungkin kita tidak punya motivasi untuk menulis. Kita tuliskan judul apa adanya dulu. Setelah itu kemudian Bapak Ibu, nanti kemudian kita menulis, selesai menulis, mana yang paling bagus, itu kemudian kita jadikan sebuah judul. Itu supaya bagus Bapak Ibu. Kembali ke editing. Ketika kita menulis Bapak Ibu, ini saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya dulu ketepatan sebelum jadi PN Bapak Ibu, saya tanpa sengaja itu setiap malam, kayak bahasanya gabut Bapak Ibu. Setiap malam ketika gabut, maka kemudian saya punya tempat khusus untuk menulis Bapak Ibu. Jadi saya punya tempat khusus menulis, biasanya saya kunci Bapak Ibu, sudah saya siapkan makanan, saya siapkan musik, semisal saya menyesuaikan ketika menulis selalu saya siapkan musik. Semisal mau membuat tema-tema tentang keagamaan, maka saya siapkan musik-musik Islami yang sesuai dengan tema yang mau saya angkat apa. Supaya apa? Mendalamkan dunianya ke dalam sana Bapak Ibu. Dan saya selalu menyiapkan, semisal kalau mau menulis selama 1 minggu Bapak Ibu, maka sudah saya setting, oh saya kepingin
ketepatan tulisan saya itu panjang-panjang Bapak Ibu, 300 sampai sekawan 100 halaman biasanya. Saya dalam waktu 1 minggu, maka dalam 1 malam saya wajib 80 halaman. Semisal itu kita siapkan Bapak Ibu. Bahkan saya siapkan papan tulis. Saya siapkan papan tulis, saya tulis. Satu saat ketika mood saya sedang tidak baik, maka saya akan meningkatkan di waktu yang lain. Itu Bapak Ibu, ini untuk mensiasati bagaimana supaya tulisan kita nanti bisa jadi. Kembali Bapak Ibu tentang editing tadi. Jadi ketika kita sudah menyiapkan, kalau di dalam novel, semisal panjenengan membuat novel Bapak Ibu, membuat 80 halaman, sudah menyiapkan tokoh, sudah menyiapkan setting, menyiapkan konflik, dan lain sebagainya, ditulis dulu Bapak Ibu. Ditulis di bagian awal, setelah itu kemudian dimasukkan di anggap aja bab-bab atau subbabnya nanti. Setelah itu Bapak Ibu silakan menulis dan jangan sekali-kali diediting, baik diediting kata maupun diediting konflik, setting, tokoh, dan lain sebagainya. Pastikan menulis sampai selesai Bapak Ibu. Semisal nanti di tengah-tengah kemudian saya tidak cocok. Ya, kalau pesan saya Bapak Ibu selesaikan dulu. Ya, semisal ada konflik, anak-anaknya tidak mau sholat, maka kemudian ayahnya apakah menghukumnya atau kemudian mengajak ke suatu tempat. Di awal ide kita, anak itu dihukum Bapak Ibu. Maka pesan saya ketika kita mau menulis itu sudah dihukum sampai kemudian kita tuntaskan. Setelah tuntas Bapak Ibu, maka langkah selanjutnya adalah kita membaca ulang. Dibaca, pastikan dibaca mulai awal Bapak Ibu. Jangan meloncat-loncat membaca pada bagian konflik yang kita tidak setuju. Mulai awal dulu. Siapa tahu nanti ada pembenahan Bapak Ibu. Yang kita edit apa dulu? Edit tentang asik tidaknya tulisan kita. Jangan edit tata bahasanya dulu Bapak Ibu. Jadi silakan diedit asik tidaknya tulisan, konflik yang dibangun, ya, kemudian tokoh-tokohnya itu bagaimana. Semisal ada pembenahan, yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita menginginkan menjadi penulis yang baik Bapak Ibu, kita jangan takut untuk melakukan delete. Ya, kita jangan takut untuk melakukan delete Bapak Ibu. Semisal kita anggap saja punya 5 bab Bapak Ibu. Bab 1, 2, 3, 4, 5. Konflik ada di bab 3. Tiba-tiba di bab 3 kita tidak nyaman Bapak Ibu. Bab 3 itu semisal mulai halaman 40. Kita selesai di halaman 80. Semisal bab 3 itu kita tidak nyaman dan tidak nyaman sampai dengan selesai Bapak Ibu, maka lebih baik kita delete semuanya Bapak Ibu. Itu editing. Jangan takut untuk melakukan penghapusan ketika kita betul-betul tidak nyaman. Nah, kadang-kala penulis itu Bapak Ibu kita eman. Sudah menulis panjang tapi kemudian tidak tuntas. Kita eman. Sebisa mungkin kita sebagai penulis itu menyampaikan sebuah tulisan, sebuah gagasan kita sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya Bapak Ibu. Oke. Kemudian nanti kita benahi ulang. Nanti setelah selesai Bapak Ibu kita baca sebisa mungkin tulisan yang bagus Bapak Ibu. Tapi ini kita kan keadaan dipaksa nggih. Keadaan dipaksa di mana nanti selesai pelatihan ini wajib jadi. Maka kita tidak bisa mengedit dengan baik. Sebetulnya pengeditan yang bagus yang satu itu kita butuh waktu. Semisal kita sudah selesai Bapak Ibu, tutuplah. Tulisan kita tutup. 1 minggu kemudian kita buka kembali Bapak Ibu. Nanti kita baca ulang. Bahkan sebisa mungkin Bapak Ibu itu sampai 2-3 bulan kita lakukan itu untuk melakukan editing. Editing isi maksud saya. Kalau sudah selesai Bapak Ibu editing isi, maka tahap selanjutnya nanti Bapak Ibu kita bisa melakukan editing kata demi kata. Ya, kita bisa nanti editing kata demi kata Bapak Ibu. Ya. Kalau memang belum, maka jangan sekali-kali kita mengedit kata Bapak Ibu. Sebetulnya editing kata itu paling belakang dan paling mudah Bapak Ibu. Kita sebetulnya di pengetahuan otak kita itu sedikit banyak sudah mengetahui. Dan sebagian laptop kita Bapak Ibu itu sudah otomatis. Setelah titik pasti kapital. Ketika ada kata salah itu biasanya nanti akan dibenahi
biasanya begitu. Untuk editing kata-kata, sebetulnya itu bagaimana kapital, bagaimana tulisannya itu italik, ya, itu paling belakang Bapak Ibu dan sangat mudah sekali. Kita tidak usah beban dengan tulisan ini. Toh bahkan sebetulnya Bapak Ibu, pembaca itu akan mengetahui, ya, meskipun tulisan kita salah itu bisa membaca. Ini kalau kita dialog negatifnya Bapak Ibu. Tapi sebetulnya intinya editing itu kita letakkan di paling belakang. Bagaimana kapital di awal kalimat, kemudian nama tokohnya, instansi, tempat, dan lain sebagainya itu penggunaan kapital. Kitab suci, nama Tuhan, itu kita tuliskan kapital, itu kita letakkan belakang. Dan kita sebetulnya bisa melakukan dengan otomatis, Bapak Ibu, dengan kode-kode yang ada di laptop kita. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, saat mengedit Bapak Ibu, kalau fiksi, maka semisal penggunaan kata-kata majas atau penggunaan sinonim antonimnya, ya, sinonim antonim itu sebisa mungkin kita pilihkan yang paling sesuai, ya, paling sesuai Bapak Ibu. Penggunaan nama-nama tokoh itu juga bisa kita editing. Satu contoh Bapak Ibu, saya banyak mengasih masukan kepada penulis-penulis untuk yang fiksi. Semisal kita membuat sebuah tulisan di pedesaan, maka kita munculkan nama-nama tokoh itu yang identik dengan desa, Bapak Ibu. Jangan menggunakan kata-kata yang identik dengan kota. Menggunakan nama Thomas, Tommy, itu di pedesaan, itu kesannya lebih tidak masuk akal. Itu juga masuk bagian editing, Bapak Ibu. Jadi banyak kesempatan kemudian kita membenahi tulisan-tulisan kita itu nanti pasca tulisan kita sudah selesai. Kalau tulisan ilmiah bagaimana? Kalau tulisan ilmiah Bapak Ibu yang paling penting adalah kita membuat bab dan subbab kita, ya. Ini bab dan subbab kita sebisa mungkin ini pembuatannya Bapak Ibu sebisa mungkin di awal. Jadi kita detailkan, kalau kita sebagai penulis tunggal, maka tentu kita sudah membayangkan sejak awal. Tapi kalau kemudian kita sebagai penulis dengan teman kita, umpamanya antologi, maka kita bisa mendiskusikan dengan teman kita, ada pembagian Bapak Ibu. Saya sempat tadi di buku awal yang saya tampilkan dengan teman saya, Bu Agustin, ya, dia MTSN 1, dia kemudian dengan saya punya pola pandang beda, pola pemahaman beda, tetapi kemudian kita satukan di sini, Bu. Bapak Ibu, ketika kita mau membuat bab 1, bab 2, bab 3, kita pembagian. Saya dan Bu Agustin membuat sebuah pembagian, bab 1 isinya ini. Bahkan kemudian kita membatasi kode-kode khusus. Ya, itu kita sepakati sehingga tulisan yang kita buat nanti supaya sama. Pembaca itu tidak kaget ketika membaca bab 1 dan bab 2 yang sebetulnya penulisnya adalah beda. Itu Bapak Ibu. Kalau kita penulis antologi. Tetapi kalau kita penulis tunggal, kita lebih enak Bapak Ibu. Kalau membuat penulisan ilmiah sebisa mungkin Bapak Ibu, tulisan-tulisan ilmiah atau tulisan non-fiksi, ya, kita buat konsep awal ini. Kemudian setelah itu kita tuliskan Bapak Ibu, setelah pasca penulisan, kemudian saat mengedit Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan tadi, jangan takut untuk mendelete ketika ada pada 1-2 bagian yang tidak cocok. Atau kita menambahkan subbab kembali. Itu Bapak Ibu. Ini di dalam mengedit sebuah tulisan, supaya tulisan kita bisa semakin bagus. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Kalau kayak ini sebetulnya saya ditugaskan di sini tanda hubung, tanda titik pisah, ya, kemudian titik koma. Sebetulnya ini mudah Bapak Ibu, kita juga sudah punya pengetahuan, ya. Kemudian dan sebetulnya laptop kita juga sudah memenuhi. Yang paling penting Bapak Ibu, kalau di agama saya dulu punya pengalaman. Ini pengalaman bagaimana kalau tulisan-tulisan asing kemudian kita Indonesiakan Bapak Ibu. Ini saya punya pengalaman ketika melakukan editing, saya lebih cenderung begini. Kadang kalau kita menulis hadis, HADTS, ya, atau hadis, ya,
kadangkala ketika kalau kita PAI untuk kepentingan agama salah menulis satu tulisan itu maknanya beda. Ini yang kadangkala kita masih dilematis Bapak Ibu. Kayak sholat, apakah yang betul SHOLAT, SALAT, ya, salat atau SOLAT, itu kadang dilematis Bapak Ibu. Kalau memang tata bahasa, tentu kita mengikuti tata bahasa Indonesia Bapak Ibu. Tetapi kalau buku-buku itu memang digunakan khusus untuk di kawasan pondok, di kawasan-kawasan memang kegiatan Islami, saya lebih condong gunakan yang sesuai dengan kaidah keislaman itu Bapak Ibu. Tentang kutipan, ya semisal kutipan tanda petik, kita coba semisal tanda petik Bapak Ibu. Tanda petik itu biasanya kalau kita gunakan di non-fiksi paling banyak Bapak Ibu. Tanda petik digunakan di apa? Di apa biasanya itu Bapak Ibu di dialog langsung. Itu kita gunakan tanda petik. Biasanya kalau nanti umpamanya Andi mengatakan kepada Ahmad bahwasanya dia tidak mau datang. Itu kalimat langsung tidak langsung Bapak Ibu sehingga tidak menggunakan tanda petik. Tapi kalau Ahmad tidak mau datang, kata Andi, maka itu menggunakan tanda petik. Tentang ini Bapak Ibu nanti yang paling penting sekali lagi saya katakan bahasanya lebih baik nanti kita edit di bagian belakang. Kita nulis dulu saja Bapak Ibu. Jangan takut kemudian nanti kita salah. Banyak sekali anak-anak SMA, anak kuliah itu dia mentok. Ketika menulis sudah dapat 10 halaman tiba-tiba mentok. Kenapa? Tadi saya sempat ngedit Bapak, kemudian saya kelupaan. Apa yang mesti saya tulis selanjutnya? Bapak Ibu, ini salah satu bagian tentang editing yang paling penting untuk kita kembangkan. Baik, Bapak Ibu, nanti kita mungkin mengembangkan di tanya jawab Bapak Ibu, soalnya waktunya sudah 20 menit Bapak Ibu. Nanti boleh kita diskusi, tanya jawab, bagaimana kemudian mengembangkan tulisan kita, mengedit, dan lain sebagainya. Demikian, Ibu, saya kembalikan ke Ibu Emma. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Luar biasa ya teman-teman ya. Begitu detailnya Pak Yusuf itu bisa menjelaskan. Ini pertanda bahwa Pak Yusuf itu luar biasa. Suka sekali menulis hingga beliau itu bisa memberikan jalan-jalan semut seperti itu ya Pak Yusuf. Nggih. Oke, siap. Bagaimana untuk memudahkan teman-teman nanti menulis, beliau itu sudah Oke. memberikan trik-triknya. Tapi benar yang disampaikan Pak Yusuf memang waktunya ini kita terhalang oleh waktu. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri yang kedua. Jadi simpan dulu ya semua pertanyaan-pertanyaan. Kalau perlu dicatat, kalau perlu takut lupa bisa tuh dituliskan di kolom komentar. Jadi nanti saya akan bantu untuk membacanya. Mulai dari sekarang silahkan yang ingin menuliskan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Luar Sama-sama, biasa, Ibu. sangat menginspirasi. Baik Pak Yusuf, jangan kemana-mana ya. Nanti karena setelah narasumber kedua kita akan ada sesi tanya jawab. Baik teman-teman, itu tadi materi yang luar biasa dari Pak Yusuf, sudah menginspirasi luar biasa. Nah, sekarang ini akan ada pemateri yang kedua yang kalah luar biasanya. Tapi lagi-lagi dan sekali lagi, mungkin tadi kan belum banyak yang gabung. Ini sudah mulai banyak nih. Saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang mungkin tadi pada waktu materinya Pak Yusuf tidak komplit nih mendengarkannya karena baru masuk. Nah, itu bisa nanti melihat siaran ulangnya di YouTube Narasi 7 ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk para sahabat PAIS yang ingin mendapatkan sertifikat paling tidak mengisi daftar hadir selama 4 kali. Tidak boleh dilupa ya teman-teman ya. Eman-eman loh nanti kalau apa itu namanya lupa mengisikan daftar hadir. Nah, baik tanpa lama-lama teman-teman kita panggil dulu narasumber kedua kita yaitu Bu Nikmatul Hasanah MPDI. Assalamualaikum Bu Nikmah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah gabung. Apa kabar ini Bu Nikmah? Alhamdulillah. Ini kan dari situ terdengar ramai mboten nggih? Boten, insya Allah Oh, baik lancar.
Mungkin saya yang terlihat ramai malahan ya, terdengar ramai ya. Kan betul maksud saya ini saya kan masih di Kemenak nih tadi di Kabupaten Kediri ada pameran literasi. Oh, luar biasa, nyambung banget Nggih. ya. Oke. Nggih. Sama Bu Nikma nggak rame kok gitu. Oh Apa nggih, bisa kabar? jelas Ini nggih. karya terbarunya ini Bu Nikma. Lama nih nggak ketemu ya sama saya. Iya. Nah, ini karya Lama terbarunya. banget. Iya. Masih cerdas pastinya ya. Awal-awal menulis dari Bu Nikmah juga nih teman-teman. Saya belajar Iya. malah duluan Bu Nikmah dari Kembali saya. itu saya yang belajar dari Bu Emma. Malah sekarang sudah nyelip ini ISBN-nya dari saya. Saya tuh masih stuck di 10 Bu Nikmah. Apa ini karya Nggih. terbarunya Bu Nikmah? Nggih, yang kayaknya yang Salois belum masih proses ini. Gitu, kita Iya. tunggu ya. Ya teman-teman Mm-mm. bisa loh mau membeli ya. Kita promosi sedikit nih. Mau membeli karya-karya kita itu bisa ada di Iya. Shopee. Tetap di Telaga Ilmu ya teman-teman ya. Jadi nanti ada Iya. katalognya. saya juga punya loh bukunya Budik. Apa ya kemarin saya lupa itu saya anggarkan di BOP saya Budik mah sama bukunya Mbak Oh, Chandra luar ya. biasa, nggih. Yang itu paling edisi sain itu nggih. Eh, Rumah Troposfer. Iya, oke. Baik teman-teman, ini sebelum Bu Nikmah memberikan materinya, saya bacakan sedikit, ya. Ini tentang Nggih. CV beliau. Beliau itu adalah pegiat literasi Kabupaten Kediri. Beliau sarjana UNP Kediri dan S2-nya di STAIN Kediri. Karya beliau ada 15 cergam beri-ISBN dan masih banyak yang masih proses ya. Hmm, Semoga yang proses itu segera diselesaikan. Enggak Iya, sama kayak iya. saya ya, yang proses itu numpuk. Idenya terlalu banyak. Sampai kadang habis nulis judul sudah ditumpuk lagi. Ah, Oke, 5 antologi kisah inspirasi, 2 antologi cerpen anak, 1 novel, dan 4 ilustrasi cergam. Beliau ini ahli menggambar loh teman-teman. Nanti yang mengalami kesulitan ini bisa ini apa itu namanya berkolaborasi nih sama Bu Nikmah ya. iya. Terus beliau seorang praktisi pendidikan anak usia dini mulai tahun 2001 sampai sekarang memegang amanah sebagai kepala sekolah di RA Al Muwazanah 1 Gondang dari tahun 2010 sampai sekarang luar biasa. Apalagi nih yang perlu kita korek nih. Kayaknya sudah cukup dulu ya. Kita berbagi ilmu dulu siang hari ini. Iya. Teman-teman biar bisa punya karya sebanyak Bu Nikmah ini ya. Saya juga gitu ya. Baik. Baik teman-teman, langsung saja waktu kita berikan kepada Bu Nikmah 20 menit sama mulai dari sekarang ya Bu Nikmah ya. Iya, Singkat, jelas, siap. padat, langsung aja di poinnya ya. Terima Iya. kasih, silakan Bu Nikmah. Iya, terima kasih Bu Emma. Sama-sama. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang terhormat Bapak Bapak Yusuf, Bapak Kasih Pais, mohon izin saya untuk berbagi pengalaman saya di bidang literasi. Ini saya ditugasi Samsul untuk sharing kepada teman-teman. Dan ini saya nggak pakai background ya, karena di sini sinyalnya kurang bagus. Saya ini berada di Aula Kemenak. Di bawah ramai sekali, ada karaoke, ada bazar, ada literasi. Semoga nanti suara saya bisa didengar, nggih. Untuk hostnya mohon dibantu untuk share screen karena saya kesulitan untuk share screen ini. Mbak Dinda, sudahkah yang share screen? Oke. Sambil nunggu share screen ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka materinya dulu. Temanya menuntaskan karya tulis. Nah, ini sebelum lanjutnya saya pengen tanya dulu kepada teman-teman dijawab, nggih.
ini sudah pada ngantuk atau masih semangat? Semangatnya mana? Jempolnya, Bun. Bapak Ibu peserta, monggo. Pengen tahu semangatnya nanti saya ngomong, oh ternyata pada lemes. Semangatnya mana, nggih? Masih semangat, nggih? Jempolnya dikeluarkan dong lewat Semangat. Semangat. nggih. 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 Untuk menuntaskan karya tulis, nggih, ini kita fokus pada tujuan. Tujuan kita untuk berbagi, tujuan kita untuk mengedukasi, kita fokuskan dulu itu. Setelah kita punya fokus, kita konsisten dalam menulis. Nah, dalam ini kita punya jadwal, kita jadwalkan pada diri kita sendiri. Untuk detailnya tadi sudah diterangkan oleh narasumber sebelumnya. Di sini saya hanya gambaran saja untuk membuat supaya kita semangat. Itu kita konsisten dalam satu hari ini saya luangkan waktu 1 jam atau 2 jam dalam sehari untuk ngulik tulisan kita. Ngoten nggih. Kemudian karena pasti Bapak Ibu semua di sini semuanya pada sibuk semuanya, jadi perlu ada waktu yang khusus. Ini belum ada yang share screen nggih, belum ada yang bantu share screen nggih. Gak enak share screen-nya. Saya bantu Bu Nikmas, sekedap. Sudah ini. Oke. Jenengan apa saya? Oh, saya bisa masuk nggak, nggih? Sudah, tapi belum terbuka. Belum, masih hitam legam, nggih. Masih hitam. Gimana? Gimana Bu Nikmas? Jenengan apa saya? Oh, nggih, saya tak keluar aja, mana gak keluar ini. Nggih. Nggih, dibantu ya Bu Emma. Bu Emma apa Bu Dwi ini yang bantu? Oke, kemudian sambil share screen, nggih. Untuk metode menulisnya, itu tadi sudah diterangkan oleh Bapaknya. Kadang kalau orang yang seperti saya itu gampang bosen. Soalnya memang apa ya, eh, yang slide ketiga Bu, metode menulisnya. Iya. Yang kalau mudah bosen, kita cukup kadang menulis 15 menit, sudah istirahat berikutnya lagi. Gimana? Lanjutnya lagi, jika terjadi, slide 4, jika terjadi hambatan atau kehabisan ide, ini kadang saya juga seperti itu, mandek, kehabisan ide, tutup aja dulu, kemudian baca referensi, lakukan riset atau buka-buka yang sesuai yang panjenengan tulis. Untuk slide 4, slide 4 Bema, untuk mengatasi kehabisan ide, nggih. Kemudian jika panjenengan keluar rasa malasnya untuk menulis, wah, bergabung dan berteman dengan teman-teman sesama penulis biar nular semangatnya. Gitu. Kemudian slide berikutnya review editing. Yang pertama kita menggunakan editing struktur, editing isinya, kemudian struktur detailnya. Ini kadang kita kan salah tipe ya, nulis kadang kata-katanya banyak salah. Untuk cara instannya, tulisan panjenengan yang ada di dokumen itu diupload di Google Drive. Kemudian setelah di Google Drive itu nanti cek kata. Itu nanti kalau ada kata-kata yang kurang pas, itu nanti bisa diberi rekomendasi di Google Dokumen. Ada tipe-tipe di situ langsung oke, jadi langsung detek sendiri, kemudian langsung keluar apa kata-kata yang salah itu. Kemudian kita print,
kita berikan teman kita, misalnya teman kita ada yang guru bahasa Indonesia, nah itu dibaca bersama dengan temannya untuk memberi masukan. Kemudian membranding setelah itu semua sudah selesai, kita membranding karya tulis. Karya tulis kita itu targetnya siapa ya? Kita menentukan targetnya. Kalau targetnya remaja, oke, berarti kita misalnya targetnya novel lanjut, Bun, untuk slide-nya lanjut. Untuk targetnya itu anak-anak cergam seperti banyak karya saya itu yang cergam. Nah, itu kita ceritakan dulu potongan-potongan kita sepil ceritanya melalui status atau melalui di Instagram, Facebook gitu. Kemudian gaya bahasanya juga. Gaya bahasanya kita sesuaikan dengan target pasar kita, target audiens, target pembacanya. Kalau target pembacanya remaja, kita ikuti bahasanya remaja. Kalau targetnya untuk guru-guru, oh berarti kita mengikuti bahasa yang profesional. Slide selanjutnya. Nah, kemudian kita bangun personal branding kita sebagai penulis. Setelah kita sudah punya tulisan supaya mereka tahu dan ini nanti ketika oh Bu Emma itu penulis. Nah, Bu Nima penulis. Jadi ketika kata-kata penulis itu melekat pada diri, akhirnya kan semangat akan muncul lagi sedikit dengan sebutan teman-teman itu akan muncul lagi semangatnya. Kemudian karya-karya kita up di medsos. Yang selanjutnya, kemudian kita masuk ke elemen penting dalam pembuatan sampul. Sebelumnya saya ingin tanya kepada teman-teman di sini, sampulnya sudah membuat apa belum ya? Coba dijawab lewat chatnya, sudah buat sampul apa belum? Ayo Belum. mana suaranya? Dijawab lewat pesan chat grup, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo. Yang lain monggo, Pak Mukhlisin belum. Sudah, Bu Siti Rahayu sudah. Yang lain bagaimana? Belum. Dan yang belum semoga setelah on 3 ini bisa bareng-bareng buat desain sampul. Oke. Nah, untuk mendesain sampul ini yang pertama harus jelas, menarik dan mudah dibaca. Tentukan font sesuai tema. Nah, untuk membuatnya ini menggunakan software Canva, Adobe, atau yang lainnya. Nanti kalau ada foto asli, fotonya panjenengan, itu bisa lewat apa itu Word biasa, itu bisa Bun, nanti ditulis lewat Word, fotonya dimasukkan di situ, kemudian diolah, diberi tulisan, atau lewat PowerPoint juga bisa. Jadi untuk mendesainnya jangan aduh aku gak iso tanpa gak iso Adobe gak bisa, ini pakai apa? Pakailah yang panjenengan kuasai, pakai PowerPoint bisa, pakai Word bisa, kalau bisa Canva pakai Canva. Itu. Slide selanjutnya. Kemudian ini nanti kita bareng-bareng buat sampulnya bersama-sama ya Bun. Untuk inspirasi desain berdasarkan genre, ini judul misalnya, judulnya itu kita punya judul fiksi. Berarti gambarnya lebih ke abstrak, imajinatif, warnanya mencolok. Kalau non fiksi misalnya novel, itu berarti ke warna-warna lembut, terus
teksnya dan gambarnya itu bisa menyatu, warnanya itu bisa menyatu. Kalau karya akademik seperti jurnal atau buku-buku sekolah, pegangan sekolah, itu lebih menonjol ke tulisannya dan lebih banyak ke tulisannya. Nah, ini materinya sampai di sini saya pengen mengajak Bapak Ibu semua untuk membuat bareng-bareng. Bapak Ibu di sini semuanya sudah mengenal Canva? Sudah mengenalkan Pak apa belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Canvanya sudah Canva Pro apa? Canvanya sudah Canva Pro apa masih Canva pribadi, Canva Canva biasa? Pro, belajar ID. Saya Oh, sudah pakai Canva Pro Edu nggih. Berarti belajar sudah ID. semua berarti. Iya. Berarti itu sangat mudah sekali buat sampulnya. Nanti kalau panjenengan sudah tahu Canva, langsung lewat di Canva, kemudian di template-nya itu langsung saja sampul buku gitu. Nanti di situ semua sudah tertera. Lewat halaman depan berandanya Canva, itu panjenengan ngetik sampul buku. Nah, itu nanti tinggal memasukkan, tinggal menuliskan itu. Kalau yang masih belum punya Canva edukasi, bisa daftarnya lewat akun Belajar ID. Nanti akan dapat Canva Pro. Terus kemudian lagi, yang pengen mencantumkan foto pribadinya, misalnya punya foto yang estetik sesuai dengan karyanya panjenengan, itu foto bisa dimasukkan di PowerPoint atau misalnya yang tidak pakai Canva, pakai PowerPoint saja bisa dimasukkan ke PowerPoint, kemudian tulisannya dibuat font-font yang diolah di font-fontnya itu dan gambarnya bisa diolah di PowerPoint. Mungkin materi saya dari sini, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nikmah ya. Mungkin lain kali kita praktek beneran nih. Bu Nikmah diajak praktek gitu ya. Iya. Gimana sih nanti dimaksudkan di Canva atau di Adobe-nya biar teman-teman bisa mengikuti. Ini bisa membantu teman-teman yang kesulitan menggambar ini ya Bu Nikmah ya. Iya, iya. Maaf. Iya, Oke, terima kasih Bu Nikmah. Jangan kemana-mana dulu ya. Ini Ya, karena siap. setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Baik, teman-teman, silahkan yang mungkin yang mempunyai unek-unek nih. Gimana ya buku saya biar cepat selesai? Gimana ya caranya saya sudah sampai di sini tapi untuk melanjutkannya saya bingung harus bagaimana. Nah, ini waktunya mumpung ada Pak Yusuf dan ada Bu Nikmah bisa langsung raise hand atau mungkin bisa menuliskan di kolom chat. Coba ini saya cek dulu ya. Ada nggak sih ini yang tanya-tanya? Baik. Mohon maaf. Oke. Ini teman-teman banyak yang nih kayaknya daftar hadirnya lewat sini ya. Jadi padahal nanti sudah ada linknya ya pastinya ya teman-teman. Jadi tidak perlu menuliskan hadir atau tidaknya di kolom chat. Cukup saja nanti ada linknya. Nah, baik teman-teman, ini ada yang bertanya nih. Ayo, monggo silahkan. Ada Bu Nikma, juga ada Pak Yusuf. Mungkin bisa membantu kesulitan panjenengan. Nah, ini saya juga memanggil kembali Bu Dwi nih. Monggo Bu Dwi, silahkan. Apa kabar? Ini kita pandu nih teman-teman untuk tanya jawab nih pada sore hari ini karena dua pemateri tadi sudah selesai dan luar biasa ya dua pemateri kita tadi siang hari ini. Kita tunggu ya Bu Dwi ya. Mungkin nanti akan ada pertanyaan. Silakan raise hand boleh. Bu Emma itu sudah ada pertanyaan.
Oh ya, satu. ini. Oke, silakan Bu Dwi. Mungkin bisa dibantu untuk membacakannya. Pertanyaannya, bagaimana cara melanjutkan tulisannya sudah lama mandek selama 6 bulan? Mau mengulang lagi sangat sulit. Itu pertanyaannya, Ibu. Ya, ini mungkin bisa nih dibantu dengan dua-dua narasumbernya ini. Saya sering sama loh, Bu Hikmah. Pak Yusuf, mana ya Pak Yusuf? Saya juga gitu loh, Pak. Nulis itu lama, terus alasan itu kayaknya sibuk itu sudah alasan yang mendunia yang dipunyai teman-teman nih. Sibuk, nggak ada orang yang nggak sibuk sekarang gitu ya. Mungkin Bu Hikmah dulu lah, kita tanya dulu gimana nih Bu Hikmah, dan Yes. tips sama triknya untuk Iya. melanjutkannya. Nanti setelah Bu Hikmah bisa Pak Yusuf, silakan. Oke. Terima kasih Bu Rizkin. Bu Rizkin atau Pak Rizkin ini ya. Iya, memang kadang ini, oh Ibu-Ibu Rizkin, penyakitnya penulis itu kadang mandek terus sudah kehabisan ide. Nah, yang pengalaman yang saya lakukan kadang kalau mandek, kita tulis sepil kerangkanya dulu. Kalau kerangkanya sudah sesuai awal, tengah, depan, terus kita mandek, kita coba minta bantuan AI ChatGPT. Nah, ini cara pintas. Kita minta bantuan ChatGPT, jadi dari apa tadi struktur ceritane panjenengan, sinopsis ceritane jenengan itu, jenengan copy, terus jenengan ketik di ChatGPT, kemudian buatkan misalnya alur atau konflik dari cerita ini. Nanti keluar semua. Bisa dicoba Bu Rizky. Kalau kehabisan ide, misalnya mau arah Sarasen, biasanya kan ngoten wis suwi Bu mau Sarasen, kita jalan pintas pakai AI. Kemudian dari AI itu kita saring lagi, kita baca, oh yang ini yang sesuai, ngaten. Jadi kita pakai jalan pintas, pakai jalan AI. Mungkin itu dari saya, monggo Pak Yusuf mau menambahkan. Monggo Pak Yusuf, mungkin ini jalan yang di luar AI Pak Yusuf. Kasih Oh jalan iya. bos yang lain gitu, jangan yang AI. Monggo Pak Yusuf, silakan. Pak, masih di mute Pak Yusuf. Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi saya mengambil jalan lain Bapak Ibu. Saya sampai saat ini pun belum sekalipun menggunakan AI Bapak Ibu. Soalnya kenapa? Di AI Bapak Ibu itu identik sama dengan saya kalau nilai KTI Bapak Ibu, baik siswa SD, SMP, SMA sampai Bapak Ibu. Ada yang tanya, Pak, ada saya sempat menilai KTI-nya Bapak Ibu itu bagus sekali. Tapi kemudian dia tanya, Pak, kenapa milik saya ini kok kalah? Saya katakan coba ketik di Google. Diketik banyak sekali, Bu. Maksudnya itu. Ya, kadangkala kalau kasus-kasus kita minta bantuan AI itu identik sama. Bahkan ketika kita semisal membuat sebuah puisi menggunakan AI, itu juga muncul kata-kata yang identik sama, Bapak Ibu. Biasanya begitu. Nah, ini solusi Bapak Ibu ketika kita mengalami sebuah kebuntuan saat menulis, maka yang kita lakukan ketika kita sudah tadi betul disampaikan Bu Nikma, kita membuat konsep sejak awal ya Bapak Ibu. Setelah kita membuat konsep, semisal mengalami kebuntuan ada dua kemungkinan. Kemungkinan ke satu adalah kita susah mengembangkan konflik, atau kalau tulisan non fiksi ya Bapak Ibu, tulisan fiksi, ngapunten. Kita kesusahan mengembangkan konflik, atau yang kedua, kita betul-betul dalam keadaan tidak mood Bapak Ibu. Maka langkah yang kita lakukan Bapak Ibu, yang ke satu ketika kita mengalami kebuntuan konflik, sebisa mungkin Bapak Ibu kita sebagai penulis-penulis fiksi itu, kita datang ke konflik itu. Ya, memang agak aneh Bapak Ibu, penulis-penulis fiksi itu kalau kita ingin tulisan kita bagus, misal kita mau membahas, saya sempat membahas Bapak Ibu tentang janda. Bagaimana suasana susahnya janda Bapak Ibu, maka saya masuk ke dunia janda Bapak Ibu. Apakah Pak wajib Yusuf. kenalan? Iya.
Apakah wajib mendalami? Iya, ya. Bahkan kita betul-betul wajib mendalami, Bapak Ibu. Pak, apakah wajib selingkuh? Ya, mohon maaf tidak, Bapak Ibu. Itu ya, kita bisa melihat data-data tentang masalah janda yang di Google, di buku kita baca, dan kita masuk ke dunia itu. Ketika kita masuk ke dunia itu, Bapak Ibu, maka tingkat mood kita, pemahaman kita akan sifat dan lain sebagainya lebih dalam, Bapak Ibu. Sehingga nanti ketika kita menulis, kita lebih enak. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita mengalami kebuntuan dalam hal ketidaknyamanan, Bapak Ibu, maka kita bisa datang ke satu tempat. Sempat satu saat, Bapak Ibu, saya di saat padat sekali, mulangnya padat ya Bapak Ibu, saya sedang kepingin menyelesaikan satu novel saya. Maka saya izin ke kepala sekolah, Pak, ada tugas lain, DL. Semi-semi bujui Bapak Ibu. Padahal kemana? Saya ke Malang Bapak Ibu. Saya ke satu tempat gubuk tua di Malang. Kemudian saya menginap di situ 3 malam Bapak Ibu. Betul-betul yang hening sekali. Saya mengambil mood saya sampai dapat. Ketika sudah dapat, betul-betul saya buka laptop saya, pelan-pelan saya tulis dengan melihat apa view pegunungan dan lain sebagainya. Itu tulisan kita lebih cepat jadi. Itu Bapak Ibu. Jadi solusi yang bisa kita lakukan ketika kita ingin tulisan kita betul-betul dalam, betul-betul kemudian bisa kita lanjutkan. Kalau kita memaksakan di dunia nyata Bapak Ibu, susah untuk menuntaskan. Itu Bapak Ibu. Makasih, saya kembalikan Bu Emma. Terima Contohnya Pak Yusuf. kasih. Iya, gitu ya. Kita harus mengalaminya kayak gitu. Betul Keren itu, itu. perlu dicoba. Nah, kalau Iya. kita bisa mengalaminya, makin yang keluar juga pasti akan natural gitu, Ge. Ya, sangat betul Baik itu. ya, terima kasih Pak Yusuf. Jangan kemana-mana lagi nih Pak Yusuf sama Bu Nikma. Karena masih ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang juga sudah dituliskan di kolom chat. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon izin bertanya untuk cerpen apa juga harus sampul dan cover depan? Monggo ini saya belum pernah nih nulis cerpen. Ini Pak Yusuf sama Bu Nikmah ini yang sudah pernah. Silahkan Bapak atau Bu Nikmah dulu, silahkan. Nggih. Iya. Terima kasih untuk sinten Bu Sriadi. Iya, untuk cerpen juga perlu sampul. Ada. Jadi di Telaga Ilmu ini kita mengirimkan karya itu sudah lengkap, sudah ada sampulnya, sudah ada sampul depan, sudah ada sampul belakang, sudah ada sinopsisnya. Gitu, Bun. Semua, jadi walaupun cerpen, novel, puisi, cergam, semua lengkap kita ngirimnya. Mungkin itu singkat saja, monggo. Pak Yusuf mungkin mau menambahin. Siap Ibu. Jawabannya saya menambahkan, jadi memang wajib ya. Yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita membuat halaman depan itu bisa mungkin asik ya Ibu. Jadi kita melihatnya sudah senang ingin membacanya. Maka sebetulnya kalau ini dalam bentuk kumpulan pendek ya, tulisan fiksi pendek, nanti judul itu bisa kita ambil di salah satu judul, kita ambil yang paling unik Bapak Ibu. Kita ambil yang paling unik itu kita jadikan sebuah judul, kemudian isinya Bapak Ibu itu kita jadikan semisal kita membuat lukisan atau desainnya, itu kita mengikuti judul yang kita angkat tadi. Jadi sebisa mungkin judulnya itu yang paling bagus, ya semisal kita punya 10 judul, kita ambil salah satu judul yang paling bagus pendapat kita sebagai penulis, itu kita jadikan bahan sampulnya Bapak Ibu. Dan kita sesuaikan dengan isinya. Itu teknik pembuatannya. Supaya apa? Supaya si pembaca melihat sampul itu sudah senang dan ingin membaca Bapak Ibu. Itu saja. Iya betul sekali ya Pak Yusuf ya. Jadi membuat tanda tanya gitu. Wah ini sampulnya kayak gini, ini gimana isinya gitu. Dan jangan-jangan nanti sampulnya sampul Jogja, dalamnya ternyata kejadiannya di Solo gitu juga nggak Eh, nyambung ya. Kayaknya juga harus nyambung. Bener kata Pak Yusuf. Ambil tuh dari salah satu halaman luar biasa. Ini memang benar-benar bisa dinamakan sebagai apa ya narasumber-narasumber hebat nih pada siang hari ini. Bagaimana ini Bu Dwi? Masih ada pertanyaan atau tidak Nggih, kira-kira?
Sampun mboten wonten, Bu. Kados Oke, baik teman-teman. Terima kasih nih Bapak Ibu narasumber yang luar biasa. Terima kasih berbagi ilmu. Ternyata yang belajar ini bukan hanya para peserta nih, bukannya sahabat Pais aja, tapi saya juga belajar ini luar biasa. Saya memetik banyak pelajaran ini dari Pak Yusuf, dari Bu Nikmah. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa teman-teman presensinya sudah ditulis di kolom chat sama Tenaga Ilmu. Silahkan mengisi ya. Monggo diisi dulu, di copy-copy dulu, dibagi ya ke temannya. Mungkin ada yang lupa atau seperti apa. Dan sebelum ditutup juga ini, saya ingin closing statement nih dari para dua narasumber hebat kita. Saya ingin Pak Yusuf dulu deh, karena tadi narasumber pertama. Silakan Pak Yusuf. Baik Ibu, intinya Bapak Ibu, tiap kita adalah penulis hebat. Kita jangan takut untuk menulis Bapak Ibu, yakinlah bahasanya setiap tulisan kita ada penikmatnya. Ketika kita menulis soto, maka ada penikmat soto Bapak Ibu. Ketika kita penikmat sate, yakinlah bahasanya ada pembeli sate. Itu saja Ibu. Luar biasa Pak. Pokoknya jangan pesimis ya, Betul gitu. Ibu. Paling tidak kita sendiri yang akan mencintai tulisan kita Betul dan Ibu. disebarluaskan. Jangan menulis terus didiemin gitu ya Pak ya. Jangan dibagi-bagi dong ke teman-temannya. Ini buku ceritaku nih, gitu. Kayak gitu tuh. Wajib gitu ya. Apalagi bu guru TK ini suka kemana-mana bawa buku cerita. Ini buku ceritaku gitu. Pamer dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Bukan untuk hal apa-apa, biar menarik teman-teman juga ikut menulis seperti itu. Nah, sekarang Bu Nikmah, silahkan Iya. closing statement-nya. Terima kasih Bu Emma, sama-sama Bu Guru TK ya kita. Iya, closing statement dari saya, jangan takut untuk mencoba. Dari Bapak Ibu di sini yang belum menulis, jangan takut untuk mencoba. Dicoba dulu. Karena menulis itu syaratnya hanya satu, menulis, menulis, dan menulis. Dan karya yang baik itu adalah karya yang selesai. Itu aja dari saya. Ya, betul. Luar biasa, kita beli applause dulu buat Pak Yusuf sama Bu Nikmah. Kalau nggak selesai gimana baik ya gitu. Kita nggak akan tahu kegagalan kalau nggak selesai. Udah Iya. ditumpuk di meja aja, sudah pesimis dulu gitu. Penikmat pertama adalah diri kita sendiri. Itu yang Iya. yang saya garis bawahi dari Pak Yusuf. Pasti akan ada yang menyukai, nggak mungkin tidak ya. Baik, luar biasa dua pemateri hebat kita pada siang hari ini. Bagaimana Bu Dwi? Kita bisa tutup kegiatan pada siang hari ini ya. Nggih, Bu, monggo. Bu Emma. Silahkan. Baik teman-teman, sebelum saya tutup juga ini, saya pengen foto bersama nih. Yuk semuanya buka kameranya, kita foto sama-sama. Bu Emma, Oke. Bu Emma mohon izin Ji, Oh, Bapak. Mas Arti menyela Raden. sebentar. Bu Nazar ya. Bisa matur Telat sebentar saya, saja. Pak. Saya telat, Inji Pak. Bapak, Inji Oh, silakan. Bapak. Alhamdulillah, luar biasa kita kedatangan tamu luar biasa ini. Baik, silahkan Bapak mungkin ingin memberikan sedikit apa ya Pak, motivasi nih buat teman-teman biar selesai menulis. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk menghemat waktu, langsung saya sampaikan, saya selaku pendamping di indikator 5. Ini sebenarnya saya mulai in 1, on 1, 2, 3, dan insya Allah pada kita on in 2 nanti. Sebenarnya saya selalu bersama Bu Nazar, Bu Sul, itu selalu mendampingi penjenengan. Hanya karena tidak bisa aktif awal sampai akhir, terpotong lagi ini jadi baru ikut mendampingi teman-teman simulasi petugas haji. Jadi kembali lagi, alhamdulillah belum selesai. Bu Nazar tadi awalnya juga belum masuk, sekarang masuk ya. Ada kegiatan lain, Pak. Sebenarnya adik kelas saya di KIP Surabaya itu, alhamdulillah luar biasa. Oke. Bema dan intinya Bapak Ibu semuanya dari Kabupaten Tulungagung, kemudian Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, 5 kampus, saya sangat terima kasih dan mohon untuk bukunya. Jadi ketika nanti punya ada kesulitan, mohon untuk senantiasa berkoordinasi, tanya kepada teman-teman fasilitator maupun teman narasumber. Sehingga nanti tadi sampaikan oleh Bu Emma tadi luar biasa, Bu Nikmah, karya yang baik itu karya yang jadi.
Jadi apapun lek ra dadi jenenge ya ndek apik gitu ya. Mudah-mudahan semuanya jadi karya-karya yang luar biasa. Ini saya lihat alhamdulillah dari Pak Eko, Pak Gerwojo, ini di gunung ini alhamdulillah sudah muncul di situ juga. Lagu Pak Nasuka, Pak Muhajirin tetap senantiasa setia. Pak Nur Kamim, terima kasih semuanya. Ini dari TK Bu Lulu juga muncul. Bu Sriati sejak awal tadi. Bu Nur dari Kota Kediri sejak awal tadi yang muncul. Jadi intinya mohon ketika karya tulis panjenengan nanti setengah-setengah, jangan sampai putus di tengah jalan. Jadilah begitu. Jadi semangat tetap jadi. Tadi saya cek ada Amin. 56 usul ya. Nggih. Ada 56. Dan itu kemungkinan nanti akan ditambah lagi oleh Bu Nazar banyak lagi itu ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah. Izin Saya Bapak. sama panitia, tentu panitia dari saya dari Kasipais Kabupaten Tulungagung, matur nuwun Bu Emma, Bu Ni, Bu Dwi, Pak Yusuf, dan semuanya tentunya terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Manakala kami bersama teman ada kekurangan tentu mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kais, Bapak Kasih Pais Tulungagung yang di tengah-tengah kesibukannya masih menyempatkan diri walaupun terlambat. Beliau setia mendampingi kita teman-teman. Mari kita jadikan buku-buku kita. Nah, mohon izin Bapak Ibu narasumber, mohon izin juga Bu Dwi dan Bapak Ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, kita tunggu karya-karya terbaik panjenengan semua. Saya atas nama moderator 2 Emma Rohmawati dan moderator 1 Bu Dwi Kurnianingsi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Semangat untuk menulis semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi belum foto bersama ya? Ya, belum Iya, foto, Bu. foto dulu, Mbak. Mbak Misal di foto dulu. Mbak Dinda ya? Ini Mbak Dinda di foto. Silakan dibuka kameranya dan slide yang pertama. Salam literasi 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Salam literasi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih kita sudah berakhir di on 3 dan kita tidak mundur acaranya. Kita akan bertemu kembali di penutupan pada tanggal 26 November di Induang. Nanti Oh iya Mbak Dinda, mumpung ngiling. Ingat Mbak Dinda, untuk mohon maaf Bapak Ibu semuanya untuk indikator 5 besok ketika IN2 yang mewakili Pak Eko Yuliono. Pak Eko siap? Alhamdulillah. Ya insya Allah. Kita kebagian jenjang SMP ya, Pak Eko itu dari jenjang SMP. Jadi Sip. Nggih. dari panitia Atau mungkin sudah ada yang lain Bapak TK, dari Bapak SD. Ibu. Sudah Pak jenengan mawon. Setuju saya. sampun, jenengan mawon. Namun disepakati Pak Eko Yuliono nggih. Pak Eko. Sepakat Pak Eko Yuliono. Mbak Dinda yang luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dijapri jam 1 bengi dijapri ya mereka. Luar biasa. Luar biasa. Atur nuwun Mbak Dinda. Baik, terima kasih. Jadi nanti mohon bersiap diri, silakan dikirim namanya, CV-nya, dan lain nanti kepada pendamping atau identifikatornya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.